Halo, apa kabar? Anak muda adalah senjatanya Tuhan. Hari ini saya pengen bicara kepada anak-anak muda. Hai kamu anak muda, ini pasti bisa jadi berkat buat kamu. Amin. Ya, kali ini saya agak santai pakai jersey basket. Saya dulu suka basket, tapi sekarang nggak pernah. Anyway, Mazmur 127 ayat 4 dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, anak-anak pada masa muda itu disebut seperti anak-anak panah. Anak panah itu apa? Ya, saya bisa bilang anak panah adalah sebuah senjata. Setuju dengan saya? Dan kalau dikatakan di sini di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Kalau kalian baca di Zefanya 3:17 dan Keluaran 15 ayat 3, di situ kita menemukan bahwa Allah adalah pahlawan. Tuhan itu pahlawan perang dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan ayat ini adalah anak-anak muda adalah senjatanya Tuhan atau senjatanya Allah. Anak-anak muda adalah alatnya Tuhan dan alat yang luar biasa, saya berani bilang. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya. Ya. Jadi anak muda ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, dia punya energi yang besar, dia punya kekuatan yang sangat hebat. Ya, tapi pertanyaan saya kepada kamu anak-anak muda, kamu sudah tahu betapa besar potensi dan energi kamu, lalu kau gunakan untuk apa hari-hari ini? Apakah kau sedang santai, gak berbuat apa-apa, kebanyakan main games, mungkin nonton drakor, dan gak berbuat apa-apa? Melalui video ini saya pengen mengajak kamu, ayo bergerak, ayo melakukan sesuatu, ayo jangan diam saja. Tahukah kamu bahwa hampir semua kegerakan Tuhan di muka bumi ini dilakukan oleh anak-anak muda? Ya. Bahkan Bung Karno pernah bilang bahwa berikan aku 10 orang muda, maka akan aku goncangkan dunia. Sepertinya Bung Karno tahu dengan persis ada energi dan potensi yang besar dari anak-anak muda. Ya, saya pengen ngajak kamu, yuk lakukan sesuatu. Yuk bergerak. Yuk produktif. Kamu bisa apa? Mungkin kamu bisa nyanyi. Nyanyilah. Kamu bisa apa? Kamu bisa main musik lah. Kamu bisa rekam, buat podcast, kamu upload, dan jadi berkat buat banyak orang. Kamu bisa melukis, bisa masak. Lakukan itu untuk dua hal. Satu, menjadi berkat buat sesama. Yang kedua, mempermuliakan namanya Tuhan. Amin. Jangan diam saja. Woi, energimu banyak, men. Yuk lakukan sesuatu. Jadi berkat bisa melalui media sosial. Ya, kamu yang pengen punya channel YouTube, gak usah banyak mikir lagi. Yuk buat sesuatu, langsung buat channel YouTube. Pelajari bagaimana membangun channel YouTube mulai dari nol. Itu banyak ilmu di YouTube. Video-video itu bisa membantu kamu. Ayo belajar, ayo bergerak, ayo lakukan sesuatu. Sepertinya gini, Tuhan dan dunia sedang nunggu kamu bergerak. Amin. Jangan diam aja, jangan banyak mikir, lakukan sesuatu. Tujuannya untuk menjadi berkat dan mempermuliakan namanya Tuhan. Ya, bicara tentang anak-anak muda, ada satu kisah yang sangat bagus yang saya pengen bagikan kepada kalian. Kota ini, saya pengen cerita sebuah kota yang bernama kota Telera. Kota ini teler banget ya. Tahun 2004, penduduk kota ini sebanyak 800 orang. Daerah pantai yang sangat bagus sebenarnya. Tapi sayang, di kota itu banyak yang kesurupan. Banyak yang bunuh diri. Tanahnya gersang. Sedikit sekali panennya. Lalu udah sedikit panennya, ketika mau dipanen itu dirusak oleh binatang liar kayak babi hutan dan lain sebagainya di sana. Terumbu karang
di sana pada mati, entah kenapa. Lalu lautnya nggak ada ikan, sehingga penduduk di kota Telera sangat menderita dan sangat miskin. Suatu kali, tua-tua dari kota Telera ini berkumpul, musyawarah untuk mencari solusi. Dan mereka memutuskan untuk minta bantuan kepada kota yang di sebelah mereka. Tidak disebutkan nama kota itu, tapi perlu diketahui bahwa kota yang di sebelah itu dihuni oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Singkat cerita, dikirimlah sekumpulan anak-anak muda yang usianya 16 tahun sampai 25 tahun. Ya. Mereka tinggal di kota Telera selama kurang lebih 2 minggu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka berpuasa. Mereka minta Tuhan untuk menurunkan hadiratnya di kota Telera. Ya. Dan kota Telera ternyata adalah kota yang melakukan praktek sihir, perdukunan, jampi-jampi, opo-opo, dan yang lainnya. Kuasa gelap begitu mencekam di kota Telera itu. Maka nggak kaget banyak kerusakan-kerusakan di sana. Ya. Lalu ternyata di pusat kota dari kota Telera ada sebuah tugu berhala yang suka disembah oleh orang-orang di sana. Dan anak-anak muda, orang-orang percaya yang datang ke sana untuk menolong mereka. Mereka meminta kepada orang-orang di sana dan para penatua yang ada untuk, boleh nggak kami robohkan tiang berhala di pusat kota Telera ini. Ini adalah simbol dari sihir, ini adalah simbol dari kuasa kegelapan. Kami harus hancurkan ini. Dan puji Tuhan, orang-orang di kota Telera dan tua-tua dari mereka menyetujuinya. Akhirnya mereka robohkan tiang berhala itu. Mereka hancurkan semuanya. Dan anak-anak muda ini minta kepada orang-orang tua di sana, penatua-penatua di sana untuk ngambil tanah, pasir di laut mereka, air laut, terumbu karang sebagai simbolik, contoh gitu, dan dibawa di pusat kota dan itu dipersembahkan, didoakan di hadapan Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa kota ini diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa dan semua orang di kota itu ikut berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ajaibnya adalah sepertinya Tuhan menjawab doa mereka. Tiba-tiba di siang bolong itu ada api yang memancar dari langit turun ke laut, seperti menyambar gitu apinya. Dan ketika dilihat atau didekati di mana sambaran api dari langit itu turun ke laut dan didapati di dasar laut itu ada cekungan yang besar. Dan yang anehnya, yang luar biasa adalah tiba-tiba banyak ikan di cekungan itu. Ya, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Sejak itu, panen mereka tidak pernah gagal lagi. Selalu berhasil panennya. Dan tiba-tiba ikan menjadi sangat banyak di laut kota Telera itu. Tidak ada lagi orang kesurupan, orang bunuh diri, nggak ada lagi. Tiba-tiba kota itu perlahan-lahan menjadi kota yang sangat kaya dan sangat makmur. Nah, pantainya bagus, mungkin banyak investor datang buat resort, buat hotel, buat taman wisata, dan lain sebagainya. Sehingga kota itu dipulihkan Tuhan. Dan kalian tahu Tuhan memakai siapa? Ya, Tuhan memakai anak-anak muda. Sepertinya Tuhan senang memakai anak muda. Karena anak muda punya potensi dan energi yang besar yang dibutuhkan Tuhan untuk melakukan sebuah kegerakan. Amin. Yuk bergerak sekali lagi. Yuk lakukan sesuatu untuk jadi berkat dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. See you, God bless you.